Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan. Kita ada, kuat dan sehat, menikmati segala apa yang baik daripada Tuhan, dikaruniai selalu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan. Dan itulah sebabnya marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan malam pada saat ini, yang menjadi salah satu rasa syukur, sukacita dan kebanggaan kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan selalu peduli dan Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik di dalam diri kita ini. Karena itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 286, Di Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Nyanyian kemenangan iman nomor 286, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, mensyukuri segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam diri kami. Sama seperti saat ini ada waktu bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Dan saat ini kami belajar firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kepada seluruh anggota-anggota PKP yang akan mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati, dituntun oleh Tuhan, dan firman-Mu ini menjadi suluh dan terang, menjadi pedoman dalam menjalani hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 14 ayat 9. Kitab Hosea pasal 14 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu jangan membuat berhala di dalam hidupmu. Saudara-saudara, berhala berasal dari kata idol
idola, yang berarti berhala. Maksudnya bahwa setiap apapun di dalam hidupmu yang engkau idolakan, yang engkau lebih utamakan daripada Tuhan di dalam dirimu, maka itu adalah berhala. Bahkan hal yang terbaik sekalipun di dalam diri kita ini, apakah itu pernikahan kita, keluarga, hobi, orang yang kita kagumi, begitupun juga kegiatan, pekerjaan, atau usaha apapun yang kita lakukan, semuanya itu bisa menjadi berhala di dalam diri kita ini apabila kita lebih fokus padanya ketimbang kita fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan di dalam diri kita ini. Setiap kali kita berpikir bahwa pemenuhan kebutuhan hidup kita ini berasal dari orang lain, atau berasal dari profesi atau usaha yang kita lakukan, berarti kita sebenarnya sedang membangun berhala di dalam kehidupan kita. Bahkan sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk mengalami kekecewaan. Saudara, ingat baik-baik bahwa barang apapun di dalam dunia ini tidak akan pernah memberikan kebahagiaan, tidak akan pernah memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin kita. Tetapi hanyalah Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita lah yang bisa memberikan kebahagiaan, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin di dalam diri kita ini. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah pergi beribadah kepada Tuhan di dalam diri saya ini, maka itu sudah cukup, maka itulah yang akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin saya. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa jika ada berhala apapun di dalam diri kita, maka sebenarnya kita tidak memiliki hubungan apapun kepada Tuhan di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita saat ini bahwa Tuhanlah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Dialah yang merencanakan, Dialah yang mempersiapkan, dan Dialah yang mengatur apa yang kita butuhkan setiap harinya, asalkan tidak ada berhala di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita saat ini tentang apakah akibat berhala di dalam diri kita ini. Jadi ingat, sadari bahwa segala sesuatu apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita lakukan itu bisa berhala jika kita lebih fokus kepadanya ketimbang kita lebih fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Maka apakah akibatnya di dalam diri kita ini? Maka yang pertama, melalui kebenaran firman Tuhan yang saya dapat simpulkan bahwa berhala memutuskan hubungan kita dengan Allah. Jadi ingat saudara-saudara, berhala di dalam diri kita sebenarnya memutuskan hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah Alkitab menjelaskan bagi kita bahwa jika ada berhala di antara kita, maka tidak ada hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Dan ingat bahwa tidak adanya hubungan yang karib dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan kita mengalami kegagalan, kekecewaan terjadi di dalam diri kita ini. Bahkan dikatakan bahwa pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang apatis terhadap Tuhan di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang acuh tak acuh. Kita orang yang tidak mau peduli Tuhan. Dan kita merasa bodoh terhadap Tuhan di dalam diri kita ini, jika ada berhala di dalam diri kita ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seharusnya hidup kita ini dalam realita kehidupan menurut Tuhan, bukan dalam kebohongan berhala. Realita yang dimaksudkan di sini bahwa Tuhanlah yang peduli, Tuhanlah yang dapat diandalkan, sebab Tuhanlah yang dapat mengatur segala sesuatunya di dalam diri kita. Jadi yang memutuskan hubungan dengan Tuhan adalah diri kita, yaitu ketika ada berhala di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah memutuskan secara sepihak. Malahan dikatakan bahwa Tuhan mau selalu dekat dengan kita. Tuhan mau selalu menunjukkan kepeduliannya, dan Tuhan mau selalu menunjukkan perhatiannya. Sebab ketika Tuhan selalu peduli, ketika Tuhan selalu peduli, maka disitulah kita menemukan hidup yang bahagia. Dan ingat bahwa kesombongan dan keegoisan kitalah yang membuat kita memberhalakan segala sesuatu di dalam diri kita, sehingga kita terpisah dari persekutuan dan dari penggembalaan Tuhan bagi diri kita. Kemudian yang kedua, apakah akibat berhala bagi diri kita? Yang kedua adalah berhala menghentikan berkat Tuhan di dalam diri kita. Jadi ingat saudara-saudara, jika ada berhala di dalam diri kita, maka itulah yang menghentikan berkat Tuhan di dalam diri kita ini. Saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa Allah selalu merencanakan apa yang terbaik bagi kita, sehingga kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Namun, masa depan seperti itu bisa hancur disebabkan oleh berhala di dalam diri kita. Maka yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah memprioritaskan Tuhan di dalam diri kita, membangun hidup yang taat, dan membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita ini. Karena ingat bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan bagi diri kita ini. Sejarah perjalanan bangsa Israel membuktikan bagi kita bahwa ketika mereka tidak memprioritaskan Tuhan lagi dan berpaling kepada berhala, mereka tidak diberkati oleh Tuhan dengan cara mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kekalahan, mereka diperbudak, dan mereka menjadi cemoohan bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan dikatakan bangsa-bangsa kafir pun juga mencemooh mereka, padahal mereka disebut sebagai umat-umat Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita senantiasa memprioritaskan Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, yaitu selalu menang, menjadi bangsa yang disegani oleh musuh-musuh bebuyutannya, dan memiliki kesejahteraan hidup. Sekira itulah yang kita temukan di dalam firman Tuhan, bahwa ketika bangsa Israel memprioritaskan Tuhan, takut akan Tuhan, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Yaitu dikatakan mereka selalu menang, mereka selalu disegani oleh para musuh-musuhnya, dan mereka menikmati kesejahteraan hidup. Karena itu saudara-saudara, bebaskanlah dirimu dari berhala. Jadi ingat, saya sudah sampaikan tadi bahwa berhala bisa saja pekerjaan, bisa usaha, bisa kegiatan, bisa hobi kita, bisa keluarga kita, bisa pernikahan kita, bisa menjadi berhala ketika kita hanya fokus kepada hal-hal seperti itu, ketimbang kita fokus kepada hubungan yang karib, hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sangat jelas firman Tuhan mengajari kita saat ini bahwa berhala mendatangkan akibat bagi diri kita, yaitu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita putus dengan Tuhan, maka akibat yang kedua berkata,
maka berhala menghentikan berkat Tuhan terjadi di dalam diri kita. Saudara, jika engkau mau diberkati oleh Tuhan, jika engkau mau menikmati kebaikan Tuhan, jika engkau mau melihat bagaimana Allah merancangkan masa depanmu yang penuh dengan harapan, jauhkanlah berhala dari dalam diri. Lebih fokuslah kepada hubunganmu kepada Tuhan. Sebab hubunganmu kepada Tuhan, itulah yang menjamin dan itulah yang menentukan masa depan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh anggota-anggota PKP, mari kita datang berdoa, berserah kepada Tuhan pada saat ini, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berbangga pada saat ini bahwa kebenaran firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami supaya jangan sampai kami membuat kegiatan, pekerjaan, dan apapun di dalam diri kami ini menjadi berhala. Karena semuanya itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang justru memutuskan hubungan kami kepada Tuhan dan bisa menghentikan berkat-Mu terjadi di dalam diri kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya kami benar-benar fokus kepada Tuhan. Kami terus membangun ketaatan, kami terus membangun kesetiaan, kami terus membangun hubungan-hubungan yang karib dengan Allah di dalam diri kami ini, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan terwujud di dalam diri kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mampu menjalani hidup kami ini yang selalu fokus kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu saat ini, Roh Kudus yang akan terus memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini menjadi awasan dan selalu kami ingat dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya kami tidak memberhalakan sesuatu apapun di dalam dunia ini, tetapi yang menjadi prioritas kami adalah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk seluruh anggota-anggota PKP dalam berbagai keberadaan, dalam berbagai aktivitas-aktivitas dan kesibukan-kesibukan mereka. Kami sungguh sadar ya Bapa di dalam surga bahwa mereka memiliki keterbatasan, dan dalam keterbatasan seperti itu kami datang berdoa dan memohon kepadamu. Sebab keterbatasan seperti itu Engkaulah yang menyempurnakannya, sehingga menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan mampu dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan-kesibukan setiap hari dimampukan oleh Tuhan. Karir mereka semakin meningkat untuk semakin lebih lagi menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Kami mendoakan dalam rumah tangga mereka, memberkati ya Tuhan supaya mereka mampu membangun rumah tangga yang selalu menyenangkan hati-Mu, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian maka rumah tangga mereka diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh anak-anak cucu mereka dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan selalu memberkati. Bagi yang sedang berjuang di tengah pendidikan, Engkau selalu memberikan keberhasilan-keberhasilan di dalam hidup mereka. Dan jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Bahkan anak-anak cucu mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Kami mendoakan untuk pribadi mereka dan anggota keluarga dan keluarga mereka
Jadikanlah mereka sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Apakah itu di tengah lingkungan pekerjaan, ketika bersosialisasi, ketika bermasyarakat, dimanapun mereka berada. Jadikanlah mereka sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, supaya kasih Kristus dapat terlihat jelas melalui tindakan, melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui apapun yang dilakukan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami sungguh sadar bahwa dalam menjalani hidup di dunia ini ada begitu banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan, terlebih di tengah masa pandemi saat ini. Kuatkan iman percaya sehingga mereka terus senantiasa maju melangkah bersama dengan Tuhan, terus membangun persekutuan-persekutuan yang dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan yang dihadapi, menjadi sebagai seorang kepala-kepala di dalam rumah tangga mereka. Mereka mampu melewatinya, mereka mampu menghadapinya, mereka mampu mengerjakannya. Dan terlebih, jadikanlah mereka sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepadamu. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan terus untuk situasi yang kami hadapi. Kami tahu ya Bapa di dalam surga bahwa situasi pandemi saat ini, banyak anggota-anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus dirumahkan oleh karena pandemi ini. Namun ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu bahwa Engkau membukakan peluang, Engkau membukakan jalan. Sebab ketika Tuhan yang sudah membukanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Lebih lagi ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, lindungi dan peliharakan kami. Jauhkan kami dari setiap pandemi ini, dari wabah virus corona ini, supaya kami selalu kuat dan sehat, dibentengi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami selalu menikmati sukacita walaupun di tengah masa-masa yang menakutkan sekalipun terjadi di sekitar kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Jadikanlah setiap anggota-anggota PKB menjadi pribadi-pribadi yang dapat diteladani, yang dapat menyatakan kasih Kristus, yang menjadi alat Tuhan, menjadi alat shalom dalam menjalani kehidupan mereka, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang difungsikan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.